Baik Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan info yang panjang sekali. Waktu saya sudah dimakan 10 menit. Sekarang baru kita akan baca Alkitab. Roma pasal 12 ayat pertama Bapak Ibu, saya akan tolong Bapak Ibu untuk membaca. Dan beberapa bagian dari firman Tuhan ini akan menolong kita untuk memahami panggilan Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Dan bukan hanya percaya sebagai orang Kristen, tetapi orang Kristen yang berfungsi dan memuliakan nama Tuhan. Pasal yang ke-12 ayat pertama berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada tiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sama-sama katakan apa? Amin. Bapak Ibu, topik malam ini merupakan bagian daripada seri khotbah bulan November. Ketika kita membuka awal bulan November, yaitu kasih karunia diselamatkan oleh iman. Sehingga ada penekanan di situ supaya kita kerjakan keselamatan itu. Ketika kita mengerjakan keselamatan itu, maka kita akan bertumbuh selaras dengan kasih karunia itu pada bagian yang kedua. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan, harus kita bertumbuh. Nah, karena pertumbuhan itulah menjadi topik sore ini. Apa itu? Nah, ayat pertama itu katakan, ya, perhatikan Bapak Ibu. Saya langsung kepada kalimat kata kuncinya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Pak, Bu, saudaraku, kata mempersembahkan tubuh itu menunjukkan kepada suatu fungsi. Tubuh itu fungsi. Jikalau tubuh tidak berfungsi, maka disebut apa? Nah, Anda sendiri yang ngomong mayat. Bilang sama sampingnya, Anda yang mana? Ya, tubuh itu berfungsi, artinya ada kehidupan. Kalau saya mempertegas dalam bahasa saya, persembahkanlah kehidupanmu merujuk kepada tubuh yang berfungsi. Itulah persembahan yang hidup. Nah, ada kata kunci hidup. Dan persembahan hidup seperti itu disebut persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Menjadi ibadah yang sejati. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, setiap kali ada peristiwa di dalam kehidupan bangsa Israel. Manakala mereka dihadapkan suatu kondisi yang tidak menyenangkan, seakan-akan tidak ada pertolongan. Tetapi Tuhan campur tangan di dalamnya.
Artinya kehidupan mereka di dalam rengkuan ilahi, dalam tuntunan ilahi. Maka di situ dikatakan apa? Dalam bahasa Ibraninya disebut apa? Immanuel, Allah beserta aku. Sebetulnya itu adalah wujud daripada satu bahasa Israel. Allah pejuangku. Allah turut berperang bersama aku. Maka mereka lebih suka selalu menyuarakan, hai Israel. Artinya, hai para pejuang Allah. Allah besertamu. Sebab Allah kita adalah Allah yang Esa. Atau Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita Esa. Dan ini diikatkan kepada anak cucumu. Dari generasi yang pertama, generasi yang dua, generasi yang ketiga, dan generasi yang keempat. Apa yang dikenakan? Allah yang Esa itu adalah Allah. Jangan ada Allah lain. Bahkan jangan ada gambar lain. Dan jangan menyembah Allah itu. Ada 3 tuh. Allah itu Esa. Jangan ada gambar Allah lain. Dan jangan menyembah kepada Allah itu. Karena itu disebut berhala. Barulah ada satu kalimat. Kuduskanlah hari Sabat, hari ibadah. Hormatilah orang tuamu. Baru bagian yang kelima berikutnya. Jangan mencuri, jangan menzina, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan ada 5. Jadi 10 semuanya ada di dalam tabut perjanjian. Kemudian dirangkum menjadi 1-2 bagian oleh Yesus. Kasihlah Allahmu segenap hati, jiwa, kekuatan. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan itu menjadi satu bukan slogan Bapak Ibu. Itu menjadi suatu nafas kekristenan orang yang hidup. Setiap waktu mereka dihadapkan permasalahan, mereka hanya berteriak. Syama Israel. Adonai Elohim, Adonai Ehad. Susah ini kalau bahasa Ibrani, karena mereka tidak diucapkan, tapi mereka dilenturkan. Seperti yang kita suka dengar pagi hari itu. Tapi saya bukan orang Ibrani dan saya tidak terlalu gape di dalam bahasa Ibrani. Kalau Anda mau pengen tiru, boleh aja buka di YouTube. Bagaimana mereka untuk melanturkan tentang Syama Israel. Syama Israel, Adonai Elohim. Ya kurang lebih begitu. Tapi karena saya tidak bisa tiru dengan baik, saya katakan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Indonesiakan aja. Bukan soal nadanya, tetapi maknanya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Setiap kali diperhadapkan masalah ketika mereka nyanyikan Allah Maha Kuasa, itulah ibadah yang sejati. Mereka sadar bahwa mereka sudah ditebus oleh Allah. Bangsa Israel ditebus oleh Allah di Mesir. Mereka keluar dari Mesir, artinya mereka sudah selamat dari perbudakan. Mereka hidup di dalam hidup yang baru. Hidup yang baru mereka lakukan. Menghadapi tantangan demi tantangan. Satu tantangan yang Bapak Ibu yang perlu kita kontekkan kepada khotbah sore ini, yaitu tak kala mereka keluar di laut Teberau dan mereka tertulis dalam Alkitab melakukan ibadah. Kalau Anda baca Alkitab, keluar pergi 3 hari kemudian buatlah ibadah. Jadi kata ibadah itu selalu dikontekkan ke dalam apa? Kealahan yang Maha Esa telah melepaskannya. Artinya mereka sudah mengalami sebuah hidup yang baru. Lepas, selamat. Mereka hidup. Hidup itulah mereka persembahkan kehidupan itu sebagai ibadah yang sejati.
Kemudian kita lihat lagi di Alkitab. Nuh menghadapi badai yang disebut air bah. 244 hari mereka mengalami namanya sebuah penderitaan. Hidup di bahtera Nuh itu. Ketika mereka dibukakan kembali oleh Allah, dan mereka mulai mendaratkan kaki di daratan, apa yang mereka lakukan? Mereka selamat dari ancaman. Artinya mereka hidup, tetap hidup. Mereka persembahkan kehidupan mereka sebagai apa? Ibadah sejati. Sebetulnya Bapak Ibu, Rasul Paulus sedang mau memberitakan ini kepada bangsa Israel, umat Allah, orang Yahudi itu. Konteks dari pembacaan kita di pasal 12 sebetulnya merujuk kepada pasal 11, 10. Di situ kondisi bangsa Israel, orang Yahudi saat itu, khususnya untuk orang percaya, sedang mengalami sebuah penderitaan. Dikatakan apapun yang kau alami, serukanlah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu sebagai wujud apa? Persembahkanlah kehidupanmu menjadi persembahan yang hidup. Kehidupan yang dibebaskan dari satu keadaan yang tidak nyaman, maka disebut selamat hidup baru. Dan ini yang dipersembahkan sebagai persembahan hidup. Dan itulah ibadah yang sejati. Saya kontraskan ke dalam pembahasan malam ini. Topik kita di bagian yang ketiga. Hidup berfungsi sebagai ibadah sejati. Merupakan bukti kehidupan dalam kerajaan Allah. Diselamatkan dari perbudakan dunia, masuk di dalam kerajaan Allah. Itu buktinya. Buktinya apa? Buktinya hidup ini berfungsi. Setiap pribadi berfungsi. Sesuatu yang hidup pasti berfungsi. Minggu pertama kita merenung tentang hidup. Minggu yang kedua bertumbuh dalam kasih karunia. Minggu lalu saya tidak berkhotbah. Pagi Yusak berkhotbah. Melampaui rutinitas. Sebetulnya bagi saya, seringkali saya membuat satu statement. One step ahead. Lakukan satu langkah lebih maju. Lakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan. Coba. Jangan takut gagal. Gagal bukanlah kiamat. Gagal merupakan pelajaran. Di setiap sendi kehidupan, kalau Tuhan berbicara, lakukanlah. Karena kau percaya, itulah disebut hidup di dalam Kristus berfungsi. Kita paling suka itu ya hidupnya Kristen yang nyaman-nyaman. Kristen yang nyaman-nyaman itu begini. Ku ingin tetap di sini. Maaf ya, pas lagunya dinyanyikan lagi. Memandang wajahmu. Sebelahnya ada malaikat. Pergi, beritakanlah. Kaget kalian. Untung tadi WL-nya pintar. Ketika malaikat yang pergi, beritakan ya. Biar belas kasihanmu. Bapak bagus itu. Jangan-jangan tadi ada berita, ada suara dari belakang ya? Ada nggak? Pergi, beritakanlah. Ada nggak? Habis tiba-tiba lagunya berubah sih. Biar belas. Karena awalnya apa? Gue ingin diam di sini kan. Memang kita suka diam, nggak berfungsi sebetulnya. Tapi bagus lagu tadi itu. Habis itu diganti dengan apa? Biar belas kasihan supaya apa? Melayan. Nah itu berfungsi itu. Anda lihat tadi itu. Penari, karena saya perhatikan para dancer itu masih muda, remaja, mereka latihan 1 minggu berapa kali latihan, mempersiapkan ya perfect di sini yang melayani. Karena itu dia berfungsi. Kenapa berfungsi? Fungsi memperlihatkan posisinya. Ada orang pengen punya posisi tapi tak berfungsi. Sebetulnya yang lebih penting adalah fungsi dulu.
Fungsi yang akan mengidentifikasi posisi kamu. Jikalau kita berfungsi, artinya itu hidup. Di depan gubernur di situ ada beberapa pokok pohon. Ada sebagian yang tumbuh subur. Ada daunnya. Tapi ada beberapa pokok dari dulu sampai sekarang tetap tidak berubah. Tapi ada bunganya. Nyak heran, kok ada bunga? Dilihat nggak taunya itu benalu. Ya, ditempelkan di situ. Kenapa tidak ada daunnya? Kenapa tidak ada bunganya? Karena mati, nggak berfungsi. Padahal kita diberikan hidup oleh Allah, itu bukan karena simsalabim. Memang Allah menciptakan manusia dengan firman, itu betul Bapak Ibu. Allah berfirman jadilah manusia. Tetapi untuk yang kedua, Allah menghidupkan manusia itu kembali oleh karena pelanggarannya. Bukan dengan firman. Dengan satu kata. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Yesus naik ke atas kayu salib. Dia mati supaya ada Anda dan saya hidup. Ketika kita hidup, maka kita harus berfungsi. Fungsi itulah menjadi ibadah, identitas ibadah sejati Bapak Ibu. Mungkin sebagian lagi duduk sedikit tersindir. Kalau gitu saya salah dong pastor, duduk saja. Itu juga udah berfungsi. Karena dari rumah ke sini. Itu sudah bagian daripada apa? Kesadaran ingin mempersembahkan hidup dalam ibadah persekutuan. Terus mungkin yang di rumah tiba-tiba dengar saya ngomong ini. Kalau gitu kami gak berfungsi loh. Salah coy. Ketika Anda nonton TV dengan saya khotbah, Anda sudah berfungsi. Kalau Anda gak berfungsi, berarti ada di mana? Di Santo Michael. Paham? Tak ngerti lagi, tak sadar kan? Selama Anda masih dengar kebenaran, sesungguhnya Anda sudah berfungsi. Saat itulah Anda sedang mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang sejati, ibadah sejati. Saya mesti katakan itu terang buat kita. Kadang-kadang kita mengabaikan ini, maka tidak heran hidup kita jadi lebay. Kita cuma hanya punya dasar kekristenan yang tak bermakna. Tak kalah lagi baik-baik, kelihatan Kristen kita indah. Manakala kita diperhadapkan sebuah goncangan, kekristenan kita bukan menjadi batu penyuruh, tapi jadi batu sandungan. Itulah sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya harus berbicara sampai kepada titik dasar. Menolong Bapak Ibu, memahami panggilan hidup. Karena kita berkata, betapa kayanya panggilan hidup Anda dan saya. Dengan kekuasaan Allah di dalam diri kita. Kuasa Allah di dalam diri kita mengerjakan kemauan Tuhan. Jadi kita berfungsi bukan karena kita mau berfungsi Pak. Bukan karena kita mau melayani. Kalau kita melayani karena kita mau melayani, saya mau katakan Anda pasti letih lesu lelah. Tetapi kalau memang roh Tuhan di dalam diri kita, kita gak akan pernah mau berhenti. Karena roh itu yang bekerja. Itulah identitas hidup di dalam kehidupan. Saya lihat mereka yang latihan anak-anak itu. Ya kemarin cucu saya baru balik dari Jakarta, kami mau makan siang sama Nyak. Lalu saya ajak bapaknya, ayo kita makan yuk. Saya jemput dulu anak-anak sekolah. Jam 12 kurang lebih ya. Makan. Saya lihat anak
Cucu saya gelisah dia makan. Saya tanya, kenapa? Mau latihan opa. Nangis saya. Kadang-kadang saya pikir kita aja orang dewasa yang mampu bersikap seperti itu. Saya mau ke Jakarta, saya pilih Sabtu. Itu pun ambil pesawat siangnya, bilang jangan yang siang-siang lah, yang goncang-goncang tuh. Pagi-pagi. Kan enak, saya bilang pagi kita doa, Sabtu, selesai baru kita berangkat. Mahal sedikit, kena goncangan juga gak apa-apa. Benar loh, begitu naik pesawat, goncangannya ampun-ampunan. Mau turun naik lagi dia. Saya lihat di dalam gak ada orang ateis, semuanya dengan bermacam doa. Saya cari Gideon kagak ada, kalau ada saya minta dia doa persembahan. Apa yang ditakutkan itu terjadi. Tapi hari ini kami masih bisa berkhotbah. Allah turut bekerja. Kehidupan kita adalah persembahan sebagai ibadah yang sejati. Saya pikir saya pendeta berpikir sebegitu. Tapi salah saya. Anda semua orang yang juga dapat berpikir sama seperti saya berpikir bahwa setiap hidup kita adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah sejati. Tepuk kiri kanan, konsisten mempertahankan. Lalu bagaimana Bapak Ibu kita supaya bisa berfungsi sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan? Saya ajak Bapak Ibu untuk mengkonklusikan. Kita lihat. Ayat yang kedua merupakan bagian proses pengenalan akan Allah. Jikalau kita tidak mengenal akan Allah, kita mudah digoyahkan, mudah digoda. Kalau udah digoda, kita disesatkan. Apa yang dapat diperbuat oleh orang benar itu kalau kekuatan dasar, kekuatannya sudah digoyahkan. Kitab Daniel mengatakan pengenalan akan Allah memberikan Anda kekuatan. Sebab akhir zaman ini ada begitu banyak godaan yang dapat menggoyahkan iman kita. Karena setan datang cuma hanya mencuri kebenaran. Jikalau kebenaran itu tercuri, engkau tidak punya iman lagi. Itu jadi masalah. Maka ini kata kuncinya. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pak Bu, yang sempurna. Bukan sampurna. Kasih catatan. Sebetulnya Tuhan inginkan kita serupa dengan Dia. Sebab Allah kita adalah Allah yang sempurna. Hendaklah kehidupanmu, sikap perilaku seperti Allah. Yaitu sempurna, mateng, mature. Ya, itu dikatakan apa? Mateng. Ya, terios. Artinya sudah mempunyai nilai. Anda kalau makan durian juga pengen cium-cium dulu. Padahal nggak tahu benar atau enggak. Aku lihat kemarin Erna di orang, terutama Ahyap tuh. Saya pengen tolak aja sedikit biar dia langsung terasa gitu kan. Tapi ya memang benar tiap yang dia pilih ini kuning loh. Benar kuning loh. Padahal tuh nggak kelihatan. Hebat tuh ya. Rupanya dia mempunyai naluri masuk ke dalam itu. Nyatu dengan durian. Ya kan? Itulah sebabnya dia katakan apa? Bahwa untuk mengenal Allah itu perlu ada sebuah proses Bapak Ibu. Kita jangan serupa dengan Allah. Maksudnya apa sih serupa dengan Allah? Serupa dengan dunia maksudnya. Jangan serupa dengan dunia ini. Ada apa dengan dunia ini? Apakah kita ini serupa dunia-dunia yang bulat lalu kita jadi bulat? Lalu ada yang mempunyai teori datar gepeng juga kita gepeng gitu. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Kalau bahasa aslinya jangan konform, artinya jangan berkesesuaian, jangan bersetuju dengan apa yang ada di dunia. Kalau gitu bahaya loh kita tinggal di dunia. Bukan begitu Pak Bu. Itulah sebabnya kita perlu mengenal kebenaran. Dunia yang ada kita hidupi sebetulnya itu adalah kehidupan kita.
Hasil dari kehidupan itu apa? Hasil dari kehidupan itu adalah buatan manusia itu sendiri. Karena manusia menolak kebenaran sehingga manusia membangun kehidupan, tatanan kehidupan ini dengan bangunan sesuai dengan idenya iblis. Itulah sebabnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 katakan, kita sadar kita berasal dari Allah. Bahkan orang Israel katakan Syama Israel. Tetapi sikap perilakunya bukan menyenangkan Allah. Mempertahankan haknya, enggak segan-segan membunuh sesamanya. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Maka Paulus sudah mengajarkan. Ya, Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19 katakan, kita tahu kita berasal dari Allah, coy. Kita semua tahu kita orang Kristen, ngerti kan? Tahu. Tapi jangan lupa, dunia telah dikuasai si jahat. Apanya? Seluruh tatanan kehidupan sudah dikuasai si jahat. Kenapa? Memang produk dunia ini, manusia yang dikuasai si jahat itu yang menciptakannya. Nanti beberapa waktu ke depan Anda nanti akan dibuat panik lagi dengan beberapa berita yang menakutkan. Saya nggak usah ngomong lah di sini buat Anda jadi panik duluan. Lebih baik tiap hari Anda, apapun boleh Anda dengar, apapun boleh terjadi. Pada saat Anda lihat itu, ada kepanikan. Kalau kepanikan sudah mulai melandamu, mulai kamu buat damai. Bagaimana? Allah kuasa melakukan. Selaraskan akal budimu ke adat dia. Selaraskan pikiranmu kepada kebenaran. Maka di sini dikatakan jangan engkau serupa dengan dunia. Jangan kamu tergoda oleh dunia. Di alam semesta pada mulanya itu adalah kosong. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk apa dibilang? Kosong, gelap, gulita. Kosong sebetulnya. Yang ada apa? Roh dan firman. Roh tidak berwujud. Roh bukan energi, tapi firman berenergi. Roh apa di situ? Alam roh itu ada roh lain. Kalau kita mengacu kepada Alkitab, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan 12, di situ ada 3 roh. Roh Allah, roh manusia, roh dunia. Tentu roh manusia tidak melayang-layang karena punya tempat, yaitu tubuh manusia. Tapi roh Allah tinggal di mana? Roh Allah melingkupi alam semesta karena dia yang menguasai. Roh setan apa? Roh setan itu yang melayang-layang itu. Sekali waktu Tuhan tanya kepada iblis, dari mana kamu? Berkeliling. Artinya dia bukan maha hadir, tapi dia hadir di mana-mana. Roh Allah ya maha hadir. Dia tidak bergerak kata Roh Allah merekefet itu melayang-layang itu bukan terbang begitu. Artinya dia melingkupi seluruh kehidupan. Tuhan kasih apa? Kebenaran, yaitu firman pada manusia. Ketika firman Tuhan itu dihidup di dalam manusia, maka roh manusia bisa terkonek dengan sang ilahi. Maka ada istilah divine connection. Ketika manusia menolak kebenaran, hilang, maka ini putus, itu disebut mati. Nah sekarang di dunia ini ada begitu banyak info-info. Kalau itu firman, menyentuhkan kembali kita kepada Tuhan. Tetapi kalau itu bukan firman Tuhan, berbalik daripada firman Tuhan, maka engkau akan ketemu dengan roh iblis. Menipu, mengambil hak orang. Ya, Anda tidak merasa bersalah, hutang merasa tidak bersalah, tidak mau bayar tidak bersalah, dan itu sudah terjerat kepada konsep dunia, ada roh dunia. Maka itu kalau di SADR atau KG kita akan tengking itu roh hutang. Kok ada nama roh hutang? Ya kita labelin aja. Merebut istri orang atau sudah punya istri, cari wanita lain, itu salah, Anda anggap tidak salah. Dan itu artinya Anda sudah connect kepada roh genit, roh cabul. Dan itu perlu ditengking. Kok ada namanya roh cabul? Ya kita labelkan aja lah. Ketika dia melakukan kesalahan, melakukan perzinahan, melakukan pencabulan, dia nggak merasa bersalah.
Dan itu ada rohnya. Baca aja ayatnya. Apa yang kau pikirkan Pak Bu? Rasio kita ini terarah kepada mana? Kalau rasio kita terarah kepada konsep-konsep dunia, maka rasa kita, hati kita, roh kita tercemar oleh apa yang kita rasionalkannya. Rasio menimbulkan rasa. Kalau udah rasa, dia akan menstimulasi raga, sikap perilaku. Pikiran itu rasio. Rasa itu perasaan, hati. Pikiran akan mempengaruhi hati. Ada yang bilang dari mana datangnya cinta? Anda bilang apa? Dari mata turun ke hati, saya setuju. Dari mana kamu bisa tahu itu wanita kalau Anda pria? Dari mana engkau tahu itu pria? Ya, kalau bukan pikiran. Ya Pak ya. Tiba-tiba muncul satu sosok di depan. Anda bilang apa? Oh itu pria. Karena simbolnya seperti itu. Itu karena sudah termemori dalam otak kita. Pikiran kita. Itu pria. Artinya dari mana kau bisa mengenal itu? Karena otak kamu. Rasionalitasmu. Sudah punya pengenalan. Begitu dia pria. Anda tahu itu pria. Pasti pasangan saya. Anda wanita, dia pria. Itu pasangan saya. Artinya ini normal rasionya. Anda lihat wanita, ketika Anda pria, itu namanya rasionalitasmu sehat. Jadi masalah kalau kamu dia pria, kamu pria, itu pasangan saya. Itu namanya rasionya nggak sehat, jiwa nggak sehat. Kalau saya lihatnya, saya bilang istri saya. Sayang saya, rasional saya masih sehat. Tapi kalau saya wanita lain, saya tertarik. Nah ini ada masalah. Bilang sama sampingnya, pastor tidak ngomongin kamu. Tapi terhadap ini rada-rada kenal orangnya. Lebih suka lihat sampingnya daripada lihat istrinya. Lebih suka lihat sampingnya daripada lihat suaminya. Di mana? Di Singapura. Itulah sebabnya Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, hendaklah engkau ubah hidupmu yang kacau itu. Berubah oleh pembaharuan pikiranmu, selaraskan pikiranmu dengan kebenaran. Maka ini disebut metanoia. Kata metanoia, pikiran di atas rata-rata. Meta itu beyond. Sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan. Mungkin kalau saya boleh menggunakan ya satu bahasa lain, itu disebut metafisika. Abstrak. Allah itu tidak kelihatan. Pikirkanlah yang baik-baik saja. Maka saya katakan ketika kamu menghadapi sebuah kondisi tak nyaman, apa yang harus kita pikirkan? Allah toh. Bagaimana kita bisa pikirkan? Maka raga ini mesti katakan dulu. Allah kuasa melakukan. Ketika kita mulai memperkatakan, pikiran kita mulai bekerja. Ketika kita berkata, maka rasio kita mulai mengenal kata kita. Kalau kita sudah mengenal, kita bisa merasakannya. Lambat atau cepat, raga kita bisa berkesesuaian dengan pikiran kita. Itu namanya integritas. Pikirkan, rasakan, maka kamu bisa lakukan. Kalau nggak percaya, saya berikan ilustrasi sebagai analoginya. Beberapa kali kami kedatang ke satu restoran, namanya sambal bakar. 3 kali kami datang ngantri tapi tidak dapat. Penasaran, kepengen. Lalu satu hari Nyak bilang sama, ajak dong Yang. Ajak gimana, kami 3 kali yang gak dapet. Kok rame begitu? Seenak apa sih? Gak tahu.
Pas di Jakarta ada satu restoran sambal bakar. Nah ini dia saya bilang. Pas kami masuk nggak rame-rame banget. Pertama kami pesan sambal bakar, nasi sambal bakar, ayam, sapi. Begitu keluar itu sambal merah. Masih mengebul asapnya. Terus minyaknya agak sedikit meleleh. Waktu saya ambil dagingnya cocolin, asin, sedikit manis, pedes, asam. Anda dengar nggak? Dengar ya. Anda mulai rasakan? Itu mulai ngiler tuh. Dan itulah manusia. Kalau bisa berpikir pasti bisa merasa. Walaupun barang itu nggak ada. Nah itulah kata metanoia. Iya kan? Nggak apa-apa nyanyi lagu tadi itu. Ku tetap di sini. Nggak apa-apa walaupun Tuhan nggak ada. Memang kamu tidak ada tapi dia hadir. Rasakan. Waktu engkau perkatakan kau rasakan. Dan dia akan membentuk sikap perilaku seperti Allah. Bisa nggak sih salah? Bisa. Manusia walaupun sudah rohani bisa berbuat salah. Tetapi tidak bisa tinggal di dalam kesalahan terus menerus. Itulah namanya jiwa yang sehat. Yang pertama, proses pengenalan akan Allah. Baru kita bisa berfungsi seturut dengan kehendak Allah. Yang benar, yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jikalau kita sampai taraf seperti itu, maka kita diturunkan dalam satu dimensi yang disebut apa? Di ayat yang berikutnya. Ya, ayat keempat. Ayat ketiga maksud saya, tadi ayat kedua ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada tiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Pak Bu, penguasaan diri merupakan pahlawan mengawal kota. Jadi kata kuncinya yang kedua, setelah kita mengenal kebenaran, biarlah kebenaran ini yang memimpin hidup kita. Manakala kita berpikir untuk memajukan kehidupan kita, usaha kita, apa saja kita mau untuk berproses, berfungsi, pada saat waktu kita berpikir ingin maju, boleh nggak? Boleh. Kamu mau jadi apa saja boleh. Tetapi yang tidak boleh melompat dari hukum kebenaran. Jangan kita tabrak terus hukum itu. Kendati pun kita berhasil kalau hukum ditabrak, tunggu waktu. Badai itu datang. Dan orang bilang, kalau kamu menabur angin, pasti kamu akan menuai badai. Itu hukum Bapak Ibu. Ada hukum Allah, ada hukum alam. Hukum alam itu keniscayaan. Belum pernah saya lihat benda dilempar ke atas, jatuhnya ke atas juga. Pasti ke bawah. Itu adalah hukum gravitasi. Ada hukum sipil. Berdasarkan sebuah konsensus perjanjian, kalau engkau melanggar, engkau akan didakwa. Hukum sosial. Mungkin engkau tidak merasa bersalah, tapi etika dan moral akan menderah kamu. Mungkin hari ini kau bisa naik mobil mewah. Mungkin hari ini kau punya jabatan hebat, tapi kamu melanggar hukum. Hati nuranimu akan mendakwa kamu. Kamu sukses karena kamu menindih orang, karena engkau pandai berpikir curang. Itu dia. Kenali kebenaran, letakkan kebenaran sebagai landasan hidup.
Kita boleh bekerja apa saja. Jangan lompat dari kebenaran. Itu namanya iman. Paham? Sebetulnya itu lebih cocok namanya legislatif. Merumuskan hukum. Eksekutif. Kerjakanlah sesuai dengan yudikatif. Nanti Anda ke situ. Pertahankan coy. Hukum adalah hukum. Jangan diubah karena kau butuhkan itu. Hukum Allah, hukum alam, hukum sipil, hukum kehidupan, hukum sosial selaras. Tidak bertentangan. Kalau kita sudah dipimpin oleh kebenaran Pak Bu, maka kita akan diturunkan ke dalam sebuah dimensi damai sejahtera. Di ayat yang kelima. Ayat keempat, tadi ketiga, ayat keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kalau hidup kita dipimpin oleh kebenaran yang dikatakan iman. Kita tidak melompat daripada atas. Dan kita akan mengakui Anda dan saya. Kendati pun ada perbedaan terata, ras, tapi kita satu dalam tubuh Kristus. Mungkin kita dalam sebuah lingkungan kehidupan sosial. Anda agama berbeda sama saya. Tetapi kita satu bangsa. Kalau Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, hidup adalah ibadah. Proses nilai kebenaran bahwa kita menjadi manusia yang beradab. Maka baru ada persatuan Indonesia. Kalau manusia tidak beradab, nggak mungkin bisa bersatu. Kalau kita tidak beradab, maka jadi biadab. Masing-masing menyelamatkan apa yang menjadi porsinya. Karena saya jadi pendeta, maka nggak jadi anggota DPR. Ya, dulu hampir jadi. Udah terlanjur bertobat duluan. Bukan berarti jadi anggota DPR itu salah ya. Bukan fungsi saya di situ. Saya diminta untuk ceramah, orasi politik, tinjau dari perspektif Kristen. Waduh, saya bilang enggak ah. Nanti bilang kampanye lagi. Undangan masuk ke saya. Ini penting. Kesatuan gereja itu tubuh. Kita banyak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang muda, ada yang tua. Nggak masalah. Pada saat waktu kita memiliki pikiran yang sama dengan kebenaran, kita satu tubuh. Kalau kita semua satu tubuh Pak Bu, ada energi ilahi memberikan apa? Namanya mandat ilahi. Ayat ke-6. Mandat ilahi. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, satu tubuh pasti kita akan terima apa? Mandat ilahi. Kalau Anda baca, oke saya bacakan. Supaya saya selesaikan, saya bacakan. Supaya saya tidak banyak makan waktu. Saya bacakan semuanya. Ayat ke-6 masih, ya. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa juga menunjukkan kemurahan hati atau kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kalau Anda survei ada 7. Kami seringkali menggunakan istilah 7 kebijaksanaan. 7 kekuatan Tuhan berikan kepada setiap anggota tubuh. Ya.
Jadi kita masing-masing berfungsi sesuai dengan panggilan Tuhan. Enggak semua sama. Jikalau saya panggilannya bukan pemusik, jangan coba-coba saya melayani musik. Bisa berantakan nanti. Kalau saya bukan sebagai seorang penginjil, jangan coba-coba saya menginjil. Kendati pun saya bisa beritakan firman. Tapi kalau namanya berita baik, semua pasti bisa kesaksian. Jadi kita temukan panggilan kita, Bapak Ibu, jikalau engkau mengerti kebenaran dan hidupmu dipimpin oleh kebenaran, maka engkau disatukan dalam tubuh Kristus. Di mana sih tubuh Kristus? Tidak hanya di dalam hari Minggu. Gereja itu punya dua sayap. Satu sayap korporat, satu sayap komunitas. Maka ada yang namanya komunitas. Kalau hari Minggu kita susah difungsikan. Betul enggak? Tapi kalau di komunitas semua berfungsi. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ini, semua berfungsi. Ada yang berdoa. Semua berfungsi. Nah, itulah ibadah sejati. Itulah hidup kekristenan. Temukan. Di gereja kita ada toolsnya. Ya, ada instrumennya untuk tes. Karuniamu apa sih? Dari SMK itu ada itu. Saya nggak tahu masih dilakukan nggak. Dites masing-masing. Tempatkan karuniamu. Ya. Karena 7 kebijakan itu dituntun oleh 5 ketetapan Allah. Penatua, pengembalaan, penginjil, pengajar. Ya. Dan nabi ada 5. Dan itu bisa saja berfungsi di satu orang, bisa saja rame-rame. Setelah 7 kebijakan, barulah lahir ada satu roh. Kita lebih suka kejar roh kan, karunia roh kan, betul nggak? Ada 9 karunia. Padahal kita salah. Yang dikejar adalah kasih. Sebab kasih itu Allah. Dari dalam kasih satu tubuh turunlah yang namanya 5 ketetapan, 7 kebijakan, 9 karunia. Kalau kita kejar kasih, itu Allah kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Sedangkan pemimpin kita di gereja yang kelihatan kita tidak mengasihi. Ya Pak ya. Bagaimana kita bisa mengatakan kasih Allah yang tidak kelihatan? Alkitab katakan Syama Israel, kasihlah Allahmu dengan segala hati, segala jiwa, semua kekuatan. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ada yang bertanya sama saya, Pastor, bagaimana saya bisa mengasihi Allah? Jawabannya sederhana, kasih sesamamu seperti engkau mengasihi diri kamu. Kalau engkau ingin diberkati, kau berkati sesama kamu. Kalau kamu ingin dilayani, layani sesama kamu. Berarti engkau sudah mengasihi Allah. Kasih Allah bukan cuma teriak, aku mengasihi engkau Yesus. Nggak salah sih. Tetapi lebih daripada itu, ayo kita mulai. Mendahului satu sama lain. Saling memperhatikan, saling melayani. Dan terus terang aja ini hilang dari gereja di zaman akhir. Saya bersyukur ketika saya bertobat. Saya masih pada masa yang hal ini masih dapatkan memperhatikan sesama. Saya punya mobil ada 2 di Jakarta. 1 saya jual untuk bikin persekutuan. Sisa 1 mobil saya sedan. Muat 9 orang. Bingung kan? Mujizat. Bawa pergi ke KKR. Ada yang tinggal di Kelapa Gading. Ada di Radio Dalam. Kalau orang Jakarta ngerti. Radio Dalam dulu Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Saya tinggal di Jakarta Utara. Pulang mesti antar. Sampai satu ketika mobil saya sudah gak kuat. Di jalan tol berhenti dia. Mogok. Berfungsi. Kita tahu. Kita mengasihi Allah. Cara kita juga melayani sesama kita. Padahal saya waktu itu masih pengusaha. Saya punya tugas di kantor. Saya punya anak buah.
Isa lakukan. Tapi Anda tahu, hasil daripada itu adalah Anda semua diberkati Tuhan. Jikalau Bapak Ibu melakukan sebagaimana yang saya ajarkan, hidupmu berfungsi, maka engkau akan lihat begitu banyak orang akan mengasihi Tuhan. Karena engkau mengasihi Tuhan, mengasihi mereka. Maka niscayalah Allah mengerti, memperbaharui, memperlengkapi, dan memberkati kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri.